Halo, perkenalkan nama saya Sultan Rafi Hidayat dari GameTech 2A. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Majid Akbar dari GameTech 2A. Perkenalkan saya Alif Ramadan dari GameTech 2A. Halo, nama saya Niko Esa dari kelas GameTech 2A. Ahli. 1. Mariam Budiarjo. Kekuasaan merupakan beberapa kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seseorang atau sekelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Yang kedua dari Ramlan Surbakti. Kekuasaan yaitu sebuah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Yang ketiga dari Robert McIver. Kekuasaan ialah segala kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Dari Max Weber, kekuasaan ialah sebuah kemungkinan yang bisa membuat seorang aktor dalam hubungan sosialisasi berada dalam suatu jabatan tertentu untuk melakukan keinginannya sendiri serta menghilangkan halangannya. Dari Barbara Goodwin, pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Saya, Muhammad Majid Akbar, akan melanjutkan materi tentang pengertian kekuasaan interpersonal dan tipe-tipe kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Pengertian kekuasaan interpersonal. Kekuasaan interpersonal merupakan sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan dalam hubungan interpersonal akan lebih mudah dikenali dalam sebuah diskusi dengan menggunakan prinsip yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam hubungan interpersonal dan menawarkan wawasan mengenai bagaimana Anda dapat lebih efektif mengolah kekuasaan. Sebagai esensi dari kekuasaan, pengaruh diperlukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Contoh dari kekuasaan interpersonal biasanya terdapat pada seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan terhadap karyawan-karyawannya. Di sini saya Sultan Rafi Hidayat akan melanjutkan materi pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi dan prinsip-prinsip kekuasaan dalam hubungan interpersonal. Pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi. A. Kekuasaan dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukannya dan dengan siapa Anda melakukannya. B. Kekuasaan juga dapat mempengaruhi pilihan Anda dalam hubungan dengan teman, hubungan romantis, hubungan keluarga, dan hubungan di tempat bekerja. C. Kekuasaan juga mempengaruhi seberapa sukses Anda merasakan hubungan itu. Prinsip-prinsip kekuasaan dalam hubungan interpersonal. 1. Beberapa orang lebih berkuasa dibanding yang lain. Beberapa orang dilahirkan ke dalam kekuasaan dan beberapa dari mereka yang tidak dilahirkan dalam kekuasaan. Namun, mereka belajar untuk mendapatkan kekuasaan itu. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Kekuasaan dapat menghasilkan hubungan yang dekat menjadi kekerasan antar pribadi. Suami yang memiliki kekuasaan yang lebih kecil dalam hubungan suami istri, mereka lebih cenderung menjadi kasar terhadap istri-istri mereka daripada suami yang memiliki kekuasaan yang besar. Lebih lanjut, bahwa terjadinya kekerasan dalam pernikahan seringkali disebabkan karena kurang memahaminya seseorang dalam cara mempengaruhi terhadap satu sama lain. 2. Kekuasaan dapat dibagi. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan harus dijaga. Membaginya dengan orang lain, maka kita menghilangkan sebagian kekuasaan kita. Namun,
Sebagian orang berpendapat bahwa dengan membagi kekuasaan, dengan memberdayakan orang lain, maka sebenarnya kita telah menumbuhkan atau menambah kekuasaan kita. 3. Kekuasaan dapat meningkat atau menurun. Anda dapat mempelajari teknik-teknik negosiasi dan meningkatkan kekuatan Anda dalam situasi kelompok. Anda dapat mempelajari prinsip-prinsip komunikasi dan meningkatkan daya persuasifnya. Namun, kekuatan juga dapat menurun. Mungkin cara yang paling umum turunnya kekuasaan atau kekuatan kita adalah dengan gagal mengendalikan perilaku. Tipe-tipe kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, reward power. Kekuasaan yang diperoleh atas dasar pemberian hadiah atau reward kepada orang lain. Misalnya, seorang atasan meminta bawahannya melakukan sesuatu atas dasar kerelaannya, dan bawahan melakukannya karena percaya pada kemampuan atasan memberikan hadiah. Pimpinan dapat menjadi lebih efektif dengan menyediakan hadiah bagi bawahan dan membuat hadiah bergantung pada pencapaian tujuan tertentu dari bawahan. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan yang bersifat paksaan, melibatkan kemampuan mengontrol, yaitu kemampuan menggunakan hukuman oleh pengirim pesan jika penerima pesan tidak menuruti suatu permintaan. Penggunaan hukuman yang terus-menerus mempunyai dampak yang negatif pada daya tarik atasan. Untuk terhindar dari hukuman, bawahan mungkin memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Pimpinan yang menggunakan sanksi yang bersifat negatif menghendaki lebih banyak pengawasan untuk penyelidikan yang lebih cermat mengenai bawahan, sehingga banyak menggunakan waktunya untuk melihat kesalahan yang dilakukan karyawan. Legitimate power. Kekuasaan ini ditimbulkan pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kekuasaannya meliputi kekuatan untuk memaksa dan memberi imbalan. Anggota organisasi biasanya akan mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, karena ia memiliki kekuasaan formal dalam organisasi yang dipimpinnya. Revenge power. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya kepribadian yang menarik atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Misal, seorang dengan kepribadian menarik sering dijadikan contoh atau model oleh orang lain dalam berperilaku. Yang terakhir ada skill power. Seseorang yang dipersepsi mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu dikatakan mempunyai power keahlian. Power keahlian ini terbatas dengan keahlian seseorang dan mempunyai sedikit area yang tidak mencakup area orang lain. Supervisor akan berkembang pengaruhnya pada bawahannya apabila ia menunjukkan tanda kurang mampu. Saya Niko Esa akan menjelaskan tipe-tipe mengkomunikasikan kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicator. The equalitarian. Dalam gaya komunikasi ini, tidak hanya komunikasi yang dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Yang ketiga, ada structuring. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan pemerintah yang harus dilaksanakan. Penjadwalan tugas dan pekerjaan secara struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang keempat, dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan.
The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawahi para wiranegara. Yang kelima, ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang ke-6, ada the withdrawal. Gambaran umum bahwa the equalitarian style of communication merupakan gaya yang ideal. Sementara 3 gaya komunikasi lainnya, structuring, dynamic, dan relinquishing, dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang bermanfaat bagi organisasi. Dan 2 gaya komunikasi terakhir, controlling dan withdrawal, mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat dan produktif.